Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, Anda kembali bersama kami, TVRI Aceh, yang kembali menjumpai Anda melalui sesi dialog. Sebagaimana kita ketahui bahwa Aceh merupakan salah satu daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana di Nusantara ini. Dan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang memberi regulasi terhadap penanganan bencana di Nusantara. Kemudian khusus untuk Aceh, implementasinya juga diperkuat dengan Kanun Penanggulangan Bencana yang telah disahkan di penghujung tahun 2010 lalu. Saudara pemirsa, pada sesi dialog kita pada malam hari ini kita akan mencoba sedikit mengupas mengenai Kanun Penanggulangan Bencana khususnya di Provinsi Aceh yang nantinya akan memberi perlindungan kepada masyarakat Aceh, terutama sekali dalam penanggulangan bencana. Baik, acara ini terselenggara atas kerjasama Dishub Komintel Aceh dengan DPRA, UNDP, dan didukung oleh Multi Donor Fund. Saudara pemirsa, di studio telah hadir 3 orang narasumber. Masing-masing kami perkenalkan dari paling ujung. Dari Banlek DPRA, Bapak Abdullah Saleh, Sarjana Hukum. Dan yang di tengah, Bapak Mawardi SH MHum dari Akademisi Unsiah. Dan yang duduk di sebelah saya adalah Bapak Muhammad Jafar SH MHum. Beliau adalah staf ahli gubernur bidang politik dan hukum. Saudara pemirsa, ini merupakan dialog interaktif dan kami berharap Anda tidak saja menyaksikan atau menonton acara ini, tetapi juga bisa menelpon ke TVRI Aceh lewat pesawat telepon 0651417773 dan 0651458868. Baik, mengawali dialog kita, kami ingin menyapa Pak Abdullah Saleh, si empunya kanun. Mohon maaf saya berbicara si empunya kanun, kendati implementasinya yang punya kanun adalah kita semua, Pak. Ya, Pak Abdullah Saleh, mungkin gambaran singkat, Pak, dari Kanun Penanggulangan Bencana tersebut. Ya, memang Kanun Penanggulangan Bencana yang baru saja disahkan oleh DPR Aceh pada menjelang akhir penggantian tahun, penggantian tahun 2010 ke 2011. Menjelang trompet. Ya. Hadiah tahun baru. Itu ada 5 kanun. Dari 5 kanun ini salah satunya Kanun Penanggulangan Bencana. Kanun Penanggulangan Bencana ini memang ya sebuah produk hukum, produk legislasi dari DPRA bersama-sama dengan pemerintah Aceh, dan ini memang kanun yang diajukan oleh pemerintah, itu bukan inisiatif DPR Aceh, tapi inisiatif yang dipersiapkan dan diajukan oleh pemerintah Aceh. Pengaturan isi kanun ini mengatur tentang bagaimana penanggulangan bencana ini bisa dilakukan sejak dari upaya-upaya meminimalisir risiko bencana. Itu yang upaya-upaya preventif, lalu kemudian juga upaya yang dilakukan pada saat terjadinya bencana, termasuk masa tanggap darurat, kemudian juga upaya-upaya yang dilakukan pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi, ini pasca bencana. Jadi kalau isi kanun ini itu tergolong kepada 3 tahapan-tahapan dalam penanggulangan bencana ini. Masa pra bencana, pada saat bencana, dan pasca bencana. Lalu kemudian proses-proses ini dengan pelibatan partisipasi publik, partisipasi masyarakat. Jadi peran pemerintah
juga melakukan fungsi-fungsi koordinasi, di samping itu juga fungsi-fungsi yang sebagai pelaksana, fungsi pelaksana penanggulangan bencana yang berada di depan lah gitu. Sejak terutama pada saat terjadi bencana. Bahkan fungsi yang tadinya fungsi koordinasi pada saat terjadi bencana bergerak kepada fungsi komando malah. Jadi menggerakkan semua potensi dalam rangka penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana dengan cara-cara yang agak lebih mengkomandoi lah gitu, lebih tajam. Tapi pada saat penanganan pra bencana itu lebih fungsi-fungsi koordinatif yang dijalankan, bahkan melibatkan banyak instansi, hampir semua instansi dilibatkan. Bahkan dalam perencanaan pembangunan itu pun juga berwawasan mengantisipasi bencana lah gitu. Agar tidak terjadi bencana, Pak. Ya, meminimalisir. Kalau ya sedapat mungkin tidak terjadi bencana. Kalau toh terjadi bencana, sedapat mungkin resiko yang ditimbulkan akibat bencana itu bisa diminimalisir. Jadi ini termasuk hal-hal yang diatur dalam kanun penanggulangan bencana ini. Gimana Pak Mawardi, ini lahirnya kanun penanggulangan bencana ini di akhir 2010. Kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang 24 tahun 2007, ini kan ada selang 3 tahun Pak, yang untuk melahirkan sebuah regulasi yang bermuatan lokal itu sendiri. Ada kesan terlambat nggak Pak Mawardi? Sebenarnya tidak ada sesuatu yang kalau kita katakan terlambat ya. Sebab karena dalam tidak ada, kita bisa mengatakan terlambat kalau misalnya ada ketentuan bahwa dia harus selesai sekian, tanggal sekian. Ada tenggat waktunya. Sedangkan ini nggak ada. Ini malah kalau dilihat secara eksplisit pun dalam undang-undang itu tidak ada perintah untuk membuat kanun penanggulangan bencana, tidak ada secara eksplisit. Tetapi kenapa ini ada? Karena ada kebutuhan. Ya. Jadi karena ada kebutuhan yang didasari oleh adanya pengalaman pada saat kita melakukan penanggulangan bencana. Karena kita kan mungkin di antara berbagai daerah di Indonesia, kitalah yang paling punya pengalaman yang paling ini kan. Yang pertama dengan bencana yang begitu besar. Jadi dirasakan bahwa keberadaan undang-undang saja itu nggak cukup. Karena daerah kita punya hal-hal yang khusus. Makanya dilahirkanlah undang-undang kanun tentang penanggulangan bencana ini. Yang dengan kanun ini paling kurang yang pertama membuat semua aparatur pemerintah, semua stakeholder yang terkait dengan itu tidak ragu-ragu lagi dalam bertindak. Tidak ragu-ragu dalam bertindak. Dan di samping itu juga bagi masyarakat juga bisa mengetahui apa hak-haknya ya, dalam keadaan hal baik pada saat terjadi bencana maupun sebelum terjadinya bencana. Sebab kanun ini istilahnya itu melokalkan ya, apa yang terdapat dalam undang-undang yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Ya. Sehingga dengan demikian semua orang ya itu dengan mengetahui adanya kanun ini ya, tahu apa haknya dan juga tahu apa kewajibannya. Ya. Apa kewajiban pemerintah, apa kewajiban lembaga swadaya masyarakat, ya, apa kewajiban dari instansi vertikal. Jadi semuanya diatur di sini. Jadi selama ini sedikit amburadul kalau tidak ada kanun itu, Pak. Bukan amburadul, kita tidak mengadakan amburadul ya. Tetapi adanya kanun ini membuat adanya kepastian-kepastian. Misalnya yang keberadaan kanun ini yang kemudian juga berujung pada adanya kanun yang satu lagi. Sebenarnya ada kanun yang satu lagi ya, saudaranya, yang namanya kanun tentang susunan organisasi SOTK dari Badan Penanggulangan Bencana. Ya. Jadi adanya ini sebagai pedoman, lalu kemudian lahir lagi lembaga yang bernama Badan Penanggulangan Bencana Aceh, itu bisa membuat aparat yang menjalankan lembaga itu mendapat sebuah kepastian ya, apa yang dia harus lakukan. Jadi kalau misalnya sebelumnya
ketika dia melakukan koordinasi agak sungkan dan segala macam. Nah, dengan adanya kanun ini, keraguan, kebimbangan itu tidak ada lagi. Ya. Jadi orang bisa melaksanakannya ini dengan sebaik-baiknya. Gimana Pak Jafar? Menurut Bapak dari sisi pemerintahnya, sebelum adanya kanun penanggulangan bencana dalam menanggulangi berbagai bencana yang ada di Provinsi Aceh itu sendiri, apakah memang ada kegambangan ataukah dalam proses memberikan bantuan ke daerah-daerah bencana itu sendiri ada gap antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota? Ya. Baik, sebenarnya selama ini tentang penanggulangan bencana juga sudah dilakukan oleh pemerintah, baik pada tahap pra-bencana, pada saat bencana maupun pada pasca bencana. Dan penanggulangan bencana itu sendiri juga dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Namun kalau kita lihat memang aturan-aturan yang ada itu dianggap belum mencukupi, belum memadai untuk bisa dilakukan penanggulangan bencana secara optimal. Oleh karena itu, dengan lahirnya kanun penanggulangan bencana ini tentu yang pertama menjadi pedoman ya, bagi semua pihak, meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, namun ketentuan dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 ini sangat umum dan bersifat nasional. Tentu sebagaimana disampaikan tadi bahwa banyak hal-hal khusus yang perlu diperhatikan di Provinsi Aceh ini yang harus diatur secara spesifik. Kemudian kanun penanggulangan bencana ini sendiri juga memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menjabarkan lebih detail, lebih teknis, yaitu ada beberapa peraturan gubernur yang harus dikeluarkan, dan tentunya peraturan-peraturan yang bersifat nasional itu ditambah dengan kanun itu sendiri yang juga masih relatif lebih umum dibandingkan dengan peraturan gubernur, maka nanti akan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur, sehingga penanggulangan bencana itu menjadi mendapatkan payung hukum dan pedoman yang sangat detail, sehingga sangat mudah dipahami dan dilaksanakan di lapangan. Baik, kami kembali mengundang Anda untuk tidak saja menyaksikan acara ini, tetapi juga ikut menelpon ke TVRI Aceh lewat pesawat telepon 41773 dan 45868 seperti yang tertera di pesawat televisi Anda. Dan perlu kami informasikan juga bahwa kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Dishub Komintel Aceh dengan DRRA UNDP yang didanai oleh Multi Donor Fund. Baik Pak Abdullah Saleh, ini di penghujung tahun 2010 5 kanun dihasilkan, termasuk di sini kanun penanggulangan bencana Aceh. Ini tergesa-gesa nggak Pak untuk lahirnya sebuah rancangan kanun menjadi kanun ini Pak? Sebenarnya kalau tergesa-gesa